Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang di-request oleh teman-teman. Ini perusahaan yang cukup unik ya. Ketika saya mengatakan unik itu berarti bisnisnya itu merupakan bisnis yang pelaku usahanya itu dikit di pasar terbuka ini ya, di pasar saham. Jadi untuk yang sebelumnya kita pernah bahas tentang MDKI yang bergerak di bidang karbit ya, yang untuk bahan untuk membuat gas yang digunakan untuk las kapal, las besi dan lain-lain. Itu cukup unik. Tapi kali ini juga ada perusahaan yang cukup unik yang di-request oleh teman-teman ya, karena mereka memproduksi salah satu spare part kendaraan terapi yang cukup unik, yakni adalah Pegas. Pegas itu kegunaannya banyak, bisa untuk menjaga kestabilan kendaraan ataupun ada fungsi-fungsi lainnya ya. Kita akan membahas Indospring Tbk dengan kode emiten INDS. Pertama kita kenalan dulu dengan bidang bisnis yang dijalankan oleh INDS ini. Adalah sebuah perusahaan industri yang memproduksi pegas untuk kendaraan, baik berupa pegas daun maupun pegas keong atau pegas urir yang diproduksi dengan proses dingin maupun panas. Ini contoh-contohnya ya, leaf spring, coil spring, stabilizers board juga ada. Untuk produk-produknya kita bisa lihat di sini ya. Yang pertama multi leaf spring, parabolic leaf spring juga ada. Lalu trailing leaf spring juga ada. Ini semuanya Pegas ya. Lalu ada tension spring, compression spring, farface spring, wiring, hot coil spring juga ada. Lalu ada lagi Yokoki leaf spring. Lalu ada lagi spiral spring. Lalu yang terakhir stabilizer bar. Lalu untuk fasilitas inspeksi mereka, untuk menginspeksi apakah produk mereka itu sesuai kualitas standar pasar. Ada banyak sekali tes di sini ya. Ada yang fatigue test, load test juga ada, tensile test, fatigue clutch, lalu ada lagi rock wear harness, automatic spring testing, lalu torque spring tester, metallurgical microscope, lalu sub test, X-ray machine, lalu ada lagi coulometer, X-ray output juga ada, lalu ada lagi yang coming soon juga ya, coil fatigue machine, step bar inspection juga ada, lalu load test 25 ton, working on it. Lalu selanjutnya untuk fasilitas produksi ada round taper machine, chambering juga ada, cooling, wiring process, dan itu dia tentang fasilitas produksi mereka. Mereka sangat ahli di bidang pegas. Jadi apakah prospeknya menarik? Kalau kita lihat di sini sih mereka bergerak di bidang konsumer ya, karena mobil itu merupakan barang yang dikonsumsi oleh masyarakat. So kecuali kalau misalnya untuk kendaraan motor juga bisa cukup terjangkau sih. Jadi untuk prospek INDS ini ya standar-standar aja sih. Kalau konsumsi masyarakat lagi kuat ya, maka produk-produk yang mereka pakai ini pasti terpakai, dibeli oleh pada produsen ataupun yang untuk servis, bengkel dan lain-lain. Jadi standar aja. Selanjutnya kita lihat dulu pemegang sahamnya ya. Polisi publik 11,89%. Aman. Lalu Indoprima gemilang sebesar 88,11%. Kalau kita baca di sini sih aman-aman aja. Jadi ya kita langsung masuk ke key statistik untuk melihat fundamental daripada INDS ini. Apakah menarik? Operating profitnya 46,18 miliar rupiah dengan net profit 33,68 miliar rupiah. Ini bagus karena operating profitnya lebih besar. Itu berarti penjualan pegasnya juga lumayan lancar. Lalu PER-nya 10,81 kali. Ini hampir standar ya. PER-nya hampir memenuhi ketentuan standar saya, tapi masih belum, jadi ya. Ini nilai minus. Lalu selanjutnya operating profit margin 5,94% standar. Net profit margin 4,34% juga standar. Lalu quick ratio-nya 173%. Ini bagus. Lalu mereka juga cukup rajin bagi dividen ya. Sejak IPO tahun 90 malahan udah lama banget. Lalu untuk turnover harian mereka sampai di sesi kedua sekarang sih cuman 2,67 juta rupiah. Sepi banget, padahal market cap mereka sampai 1,46 triliun rupiah dengan porsi publik 11%. Kenapa bisa sangat sepi? Ya, kemungkinan yang pegang saham INDS ini nggak mau jual, jadi akhirnya transaksinya sepi banget. Kenapa? Karena mereka sangat rajin bagi dividen loh ya. Ya, bisa dilihat di sini dari 2017, 18, 19, 20, 21 nggak pernah absen. Meskipun pandemi sekalipun 2020 tetap bagi dividen loh ya. Tinggal tunggu lagi nanti tahun 2022 bagi dividen atau enggak ya. Kemungkinan sih bagi, karena tahun 2021 tahun bukunya labanya besar banget. 242 rupiah untuk earning per share-nya ya. Jadi ya mungkin karena itulah transaksinya sepi banget. Jadi bagi teman-teman yang request INDS ini apakah menarik? Bagi saya sih ya
Masih banyak saham yang lebih menarik daripada INDS. Jadi saran saya sih INDS ini bisa di skip dulu ya. Tapi memang PR-nya sudah hampir menarik, jadi bisa sambil dipantau-pantau sampai PR-nya menarik. Kalau udah PR-nya udah di bawah 10, maka boleh tuh diinvestasikan karena liquidity-nya oke, jadi cukup sehat. Pemegang saham juga oke. Kalau PR-nya di bawah 10 kali, jadi layak untuk investasi ya. Kalau untuk turnover hariannya sih ya nggak terlalu wajib juga sih, tapi kalau bisa itu bisa jadi nilai plus lebih ya. Demikianlah pembahasan tentang INDS, produsen Pegas yang menjadi langganan daripada produsen kendaraan dan servis kendaraan. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.